LPS ya, Lembaga Pers Siswa MTS 1 Putri Atmakoya, dan para peserta karantina kepenulisan LPS yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur karena masih diberi kesempatan sehingga bisa mengikuti acara kali ini. Acara materi pertama ya. Mungkin ini masih banyak materi-materi berikutnya. Dua materi, fiksi dan non fiksi. Ini materi pertama. Bisa mengikuti ya, bisa mengikuti. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap sampai pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para calon-calon penulis, saya menginginkan nanti ini jadi penulis bestseller baik novel maupun Amin. Ya, semoga saja lahir dari lembaga pers siswa ini. Karena mulai sejak dulu memang Atmakoya itu dikenal dengan gudangnya penulis. Mulai sejak dulu. Dan ini penting saya sampaikan, karir saya sampai saat ini itu dibantu karena aktif di lembaga kepenulisan mulai sejak mondok di Atmakoya. Jadi karir saya itu sampai sekarang itu dibantu karena aktif di lembaga kepenulisan. Saya merasa bukan karena yang lain, bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa, tetapi karena aktif di lembaga kepenulisan. Apalagi misalnya orang tertentu memang sudah punya kemampuan, punya kecakapan dalam bidang tulis menulis, apalagi seperti itu. Saya hanya aktif di lembaga kepenulisan karena itu gitu ya, karena hanya aktif di lembaga kepenulisan. Pada akhirnya saya disuruh ngajar materi bahasa Indonesia di SMA 1 Atmakoya Putri. Setelah itu saya disuruh jadi redaktur inspirasi. Jadi karena hanya diketahui oleh pihak SMA 1 Atmakoya Putri dulu pernah aktif di lembaga kepenulisan. Jadi bukan karena yang lain. Makanya kemudian kalian sudah aktif di lembaga kepenulisan, bagi saya itu luar biasa. Apalagi nanti terus meningkatkan kemampuan di bidang tulis menulis, itu lebih luar biasa lagi. Saya yakin dari aktifnya kalian menulis, dari produktifnya kalian menulis, pada akhirnya itu akan menjadi tangga masa depan kalian. Nah, ya kalian jangan lupa bersyukur karena punya kesempatan untuk aktif di lembaga pers ini, pers siswa. Sebenarnya saya punya banyak cerita berkaitan dengan tulis menulis, punya banyak cerita. Bisa dikatakan segudang. Iya, gitu ya. Pada mulanya saya di pondok, aktif di kepenulisan. Kemudian setelah itu di kampus, pernah jadi pimret majalah Tafakkur waktu SMA, di SMA Putra. Bukan SMA Putri ya. Ya, di SMA Putra. Kemudian setelah itu pernah menjadi pimret majalah Fajar di Instika. Setelah itu jadi ketua lembaga pers mahasiswa Instika. Setelah itu pernah mengelola website atau media online Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kemudian sekarang sudah tidak aktif lagi. Ya, maksudnya di ISNU. Tapi kalau menulisnya tetap sewaktu-waktu saya tetap menyempatkan bagaimana agar bisa menuliskan ide-ide yang ada dalam pikiran saya. Itu memang kewajiban. Bagaimana agar seseorang itu sekali masuk dalam dunia kepenulisan, maka ia harus berusaha produktif sampai ia mati. Ya, mengapa? Karena salah satu dari sebagian penulis itu memang cita-citanya menjadi abadi. Jadi cita-citanya menjadi abadi. Kalau tidak ada kebiasaan menulis, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai penulis. Makanya kemudian kalau kalian ingin jadi penulis, ya satu cuma apa? Sering-seringlah menulis. Jadi sering-seringlah menulis, maka kalian berarti sudah menjadi penulis. Entah nanti penulis tingkat apa, ya itu belakangan. Itu belakangan. Materi pada kali ini, jadi materi pada kali ini yaitu tentang materi fiksi dan non fiksi. Sebenarnya karena ini berupa karantina, saya merasa tidak nyaman dengan menggunakan mic seperti ini. Saya
biasanya kalau pelatihan itu lebih nyaman dengan menggunakan spidol. Kemudian ke papan tulis agar lebih interaktif. Karena ini kan karantina. Jadi kalau karantina itu modelnya kalian akan betul-betul digodok bagaimana agar bisa menulis. Nanti setelah saya menyampaikan materi ini harus ada praktek. Langsung praktek nanti. Ada spidol. Lihat CCTV. Itu juga sama data. CCTV. Di CCTV itu ternyata di kelas itu memang tidak pernah ada yang lambat selama 1 tahun. Baru kemudian bisa dikatakan rajin. Jadi untuk mengatakan rajin itu butuh data dan fakta. Jadi tidak serta-merta kemudian mengatakan rajin atau polos tanpa ada data dan fakta. Kira-kira begitu. Nah, sementara kalau fiksi ini hanya berdasarkan pada hayalan, berdasarkan pada imajinasi. Sudah, kalian paham contohnya novel, cerpen. Kalau non fiksi itu contohnya opini, esai dan sebagainya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada, saya mau ngajak kita berpikir, ya dengan ini saya pikir kalian sudah paham. Bagaimana nanti kalau misalnya ada novel yang berdasarkan pada sejarah, novel sejarah. Mungkin kalian pernah dengar istilah novel sejarah. Sejarah. Sudah pernah? Iya. Pernah ya? Iya. Nah, itu kan tentu berdasarkan pada data dan Fakta. ya fakta apa? Fakta sejarah. Apakah itu dikatakan karya non fiksi atau dikatakan karya fiksi? Karya fiksi. Fiksi. Karya fiksi. Non pakur non. Fiksi. Non fiksi. Karya non fiksi. Karya fiksi. Non fiksi. Hah? Non fiksi. Karya non Fiksi. Non fiksi. salah, tetap masuk pada karya fiksi. Fiksi. Kalaupun berdasarkan pada data dan Data. mengapa? Apa perbedaannya? Nanti tetap titik tekannya ialah pada hayalan dan imajinasi. Jadi tetap titik tekannya pada hayalan dan imajinasi. Misalnya fakta sejarah apa? Fakta sejarah mengatakan bahwa ini contoh yang dibunuh di Karbala siapa? Hasan. Hasan. Misalnya Husin. Ini fakta sejarah mengatakan bahwa Husin dilepas kepalanya. Iya. Iya. Iya kan ya? Iya. Dilepas kepalanya. Nah, ini bisa saja fakta sejarah itu hanya mengatakan Husin itu dipotong kepalanya. Tetapi nanti yang khayalan ini bekerja untuk menjadi karya fiksi. Bagaimana pekerjaan khayalan ini? Jadi misalnya ketika kepalanya Husin ditebas, darahnya mengalir sangat deras. Alam semesta tidak mau Kehilangan sosok. atau alam semesta mendung. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa namanya? Tetap berpijak pada hayalan atau Imajinasi. di sini tidak diterangkan bahwa darahnya mengalir deras, alam semesta berduka misalnya. Tidak ada penjelasan itu. Tetapi kemudian imajinasi atau hayalan yang bekerja untuk menggambarkan fakta sejarah. Ya, di situ kemudian saya kocak yang tetap dikatakan karya fiksi. Jadi bukan karya non fiksi. Ya, apapun bentuknya, kalau bernama novel, cerpen, itu tetap dikatakan karya fiksi karena pijakannya tetap berdasarkan pada hayalan dan imajinasi. Ya, itu sudah Aisyah. Itu kan sudah banyak kembangnya gitu ya bahasanya itu. Berbunga-bunga kira-kira gitu. Jadi bahasanya ya. Kemudian contoh yang lain. Misalnya diterangkan dalam fakta sejarah hanya mengatakan menangis. Ini di fakta sejarah. Tapi nanti hayalan atau imajinasi ini bekerja. Ketika menangis itu bagaimana? Hanya ada satu kata misalnya sahabat menangis di fakta sejarah. Nah, nanti imajinasi atau hayalan ini akan bekerja. Ketika menangis itu bagaimana?
air matanya mengalir deras. Kemudian selain dari itu menangis, hatinya sangat pedih misalnya. Padahal kan tidak tahu, tidak ada kan ya penggambaran tentang hatinya sangat pedih. Tetapi ketika ada orang menangis itu kan hayalan atau imajinasi bisa bekerja. Apa? Oh, hatinya sangat pedih. Kemudian kalau menangis itu kalau sangat pedih maka air matanya akan mengalir deras. Kalau disediakan wadah itu satu mangkok. Nah, selanjutnya non fiksi ini kemudian bisa dikatakan karya tulis ilmiah atau disingkat dengan KTI. Nah, kalau ini ya sama. Apa bedanya non fiksi dengan KTI? Ya sama. Jadi karya tulis ilmiah itu dikatakan karya non fiksi. Kenapa? Karena sekali lagi didasarkan pada data dan fakta. Tapi kalau saya tanya, apa karya tulis ilmiah? Karya yang bagus. Karya tulis yang didasarkan pada data dan fakta. Atau ada pengertian yang sangat mudah dirinci dari awal. Apa KTI itu? Karya tulis, kan ini KTI karya tulis ilmiah. Ini dirinci lagi. Apa karya tulis ilmiah? Karya tulis yang didasarkan pada metode ilmiah. Jadi pada metode ilmiah. Apa metode ilmiah? Metode ilmiah itu ialah metode berpikir yang didasarkan pada data. Jadi kembali ke ini. Data dan fakta. Apa saja macam-macam karya tulis ilmiah? Ada 3. Yang pertama, ada karya tulis ilmiah populer. Kemudian yang kedua, ada karya tulis ilmiah semi formal. Ada karya tulis ilmiah yang formal. Apa karya tulis ilmiah populer? Yang pertama, opini. Kemudian ada lagi karya esai, resensi dan semacamnya. Apa yang semi formal? Yaitu karya makalah. Pernah nulis makalah? Belum. Kalau yang semi formal ini sudah mulai kaku. Harus jelas, ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada penutup. Pendahuluan, isi, penutup. Nanti kalian pasti akan ketemu dengan model karya tulis ilmiah yang berbentuk makalah. Nah, kemudian yang formal. Ini formal itu ada skripsi. Kemudian ada tesis. Ada disertasi atau karya lain yang sama dengan skripsi. Kenapa? Apa perbedaan? Kalau yang semi formal itu yang penting ada pembukaan, ada isi, penutup. Pembukaan, isi, penutup. Yang penting ada ini. Nah, tetapi kalau formal ini sudah lengkap. Masih ada landasan teori. Jadi masih ada sumber referensinya. Itu nanti lengkap. Kalau karya tulis ilmiah yang formal. Nah, tetapi kalau yang populer ini tidak terikat oleh apapun, ya kecuali tetap berdasarkan pada metode ilmiah. Di sini ada karya opini, ada karya esai, kemudian karya resensi. Ada yang membedakan antara artikel dan opini. Ya, ada yang membedakan. Mungkin kalian sekarang masih bingung apa perbedaan antara opini, kan ada kan ya? Iya. Artikel, kemudian juga ada esai. Ini yang 3 yang membingungkan. Artinya memang banyak siswa yang tanya ke saya apa perbedaan antara karya opini, esai,
atau artikel. Nah, ini biasanya yang sering menjadi rubrik dalam majalah. Tahu rubrik ya? Ya. Biasanya kalau majalah halamannya begini, di pojok itu ada tulisan sini. Nah, rubrik ada puisi, ada artikel, ada biasanya kan ya? Ya. Nah, itu namanya rubrik. Nah, nanti di rubrik itu memang ada artikel, kadang ditulis opini, kadang ditulis kolom, kadang ditulis esai. Ada yang sudah bisa membedakan antara artikel, esai, dan opini? Tidak bisa. Apa perbedaan antara esai dan opini? Gampangnya ya, gampangnya. Artikel itu kalau kalian baca di bukunya Derajat Kuncoro. Waktu itu saya kebetulan menemukan buku punya kakak saya, karyanya Derajat Kuncoro tentang karya tulis ilmiah. Jadi memang tentang karya tulis ilmiah. Pada mulanya saya juga merasa bingung apa perbedaan antara karya artikel, opini, dan esai. Pada mulanya saya bingung. Nah, ketika saya baca karya itu sangat mudah untuk membedakannya. Apa? Artikel itu modelnya karya tulis. Ini maknanya karya tulis. Nah, karena karya tulis, jadi nanti ada karya tulis opini, ada karya tulis esai atau yang lain. Jadi ada karya tulis opini, ada karya tulis esai. Paham ya? Kalau ada opini terserah, saya nulis yang sebagaimana pengetahuan saya. Nah, nulis gitu ya. Tidak memperhitungkan apakah ini opini, tidak memperhitungkan apakah ini artikel. Jadi hanya nulisan. Jadi tinggal tulis saja kalian. Tidak perlu memperhitungkan nanti kalau misalnya ada dua rubrik antara artikel dengan opini. Kadang saya bentuknya nulis bentuk esai, tapi dimuat di rubrik opini. Kemudian kadang saya nulis berbentuk opini, tapi dimuat di rubrik artikel. Yang mengapa? Karena saya lebih condong pada pemahaman Derajat Kuncoro bahwa artikel itu karya tulis besar, di dalamnya ada opini, esai. Kira-kira sama dengan bau. Bagaimana kalau bau? Bau itu kan ada bau harum, ya kan? Ya. Kalau pikiran kalian kecondongan bau itu kemana? Kalau saya mengatakan, kalian bau. Bau. Nah, celok kan ya? Iya. Nah, padahal bau ini ada pembagiannya, ada bau harum, ada bau air. Kira-kira sama dengan ini. Paham ya maksudnya ya? Ya. Hanya kecenderungan orang itu nanti kalau bau itu lebih ke ini, bau busuk. Lebih ke itu, padahal bau itu bisa bau harum. Iya kan ya? Iya. Kalian bisa cek di kampus. Jadi ada bau harum. Bukan sebagaimana pemahaman kita. Ketika mengikuti karantina BMTS, bau sekali. Padahal itu sangat mungkin ya. Bau apa maksudnya? Bau harum. Itu artinya apa? Perlu ditanyakan. Bau apa? Apa bau harum atau bau busuk atau bau kentut? Atau tak mandi deh. Atau tidak mandi? Ya pada. Ya mungkin semacam ini. Nah, ini sama. Jadi sama. Apa namanya, artikel, opini, esai. Nah, kemudian gitu ya. Kemudian apa syarat-syaratnya ketika kalian mau nulis karya tulis ilmiah? Oh ya, kita dulu. Ini opini, esai ya. Apa perbedaan antara opini dan esai? Kalau artikel sudah kan ya? Iya. Paham kan ya? Nah, sekarang apa opini dan esai? Kalau opini itu
Kalau opini itu bahasanya ada bahasa yang pertama ya, kalau esai itu bahasanya bertutur, ya sebagaimana bercerita sehari-hari, atau sama dengan naratif. Apa naratif itu? Bercerita. Mungkin kalian, saya sebenarnya menyediakan beberapa tulisan di sini. Saya pikir ada LCD proyektor. Menyediakan beberapa tulisan. Memang tulisan-tulisan saya ketika mengisi diklat kepenulisan. Kalau kalian pernah baca buku Guru Gokil Murid Guru, itu memang kumpulan esai. Nah, dalam kumpulan esai itu kalian akan memahami dengan jelas perbedaan antara esai dengan opini. Kenapa? Karena ini hanya yang membedakan antara bertutur atau sama dengan naratif. Jadi menulis itu ya bercerita sebagaimana biasa, tetapi juga memasukkan opini. Sebenarnya sama antara opini dan esai ini, di dalamnya sama-sama ada opini. Jadi sama-sama ada opini. Hanya penulisannya itu bahasanya yang digunakan itu bertutur atau naratif. Nah, berbeda dengan memang karya tulis opini gitu ya. Kalaupun sama-sama di dalamnya ada opini, gaya penulisannya itu berbeda. Kalau opini itu bahasanya itu menggunakan bahasa populer, kemudian sifatnya itu analisis atau argumentatif. Jadi menganalisis. Nanti berbeda dengan hanya bertutur. Kalian kalau baca karya esai, kalian akan menemukan kata penulisnya sebagai tokoh aku atau saya. Sebagaimana yang saya amati di MTS 1 Putri Anokoya, minat bacanya sangat tinggi. Misalnya. Jadi menggunakan kata-kata saya bertutur saja sebagaimana menceritakan. Nanti menurut saya itu sangat bagus. Sama dengan misalnya melaksanakan karantina kepenulisan itu merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan minat baca siswa. Jadi nanti kalian tinggal, menurut saya penting untuk melaksanakan karantina kepenulisan dalam rangka meningkatkan minat baca siswa. Jadi ada antara bertutur dengan karya argumentatif itu kan berbeda nanti. Hanya dari penggunaan bahasa atau sifatnya, sifat dari tulisan itu. Sulit ya, karena tidak bisa memberikan contoh secara langsung. Tapi sudahlah, kalian tidak perlu bingung tulisan nanti saya mau nulis opini apa mau nulis esai. Tak perlu bingung itu kalian. Jadi tidak perlu bingung. Apa? Kalian tinggal nulis saja. Nanti terserah tulisan itu mau diletakkan di rubrik esai atau di rubrik opini. Jadi tidak perlu bingung soal ini opini, ini esai, tidak perlu bingung itu. Kalau diletakkan di rubrik opini berarti jadi karya tulis opini. Kalau diletakkan di karya tulis esai nanti ya jadi karya tulis esai. Hanya nanti ada yang memang yang membedakan, yang tetap maksa untuk membedakan. Biasanya kalau artikel itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, ada yang membedakan antara artikel dengan opini kan ya? Kalau artikel itu banyak mengutip pendapat tokoh, kalau opini itu murni pendapat sendiri. Nah itu bagi mereka yang membedakan. Kalau artikel itu kalau opini murni pendapat sendiri, kalau artikel ini banyak mengutip karya orang lain. Gimana? Kira-kira kalian sekarang bisa nggak memahami tentang perbedaan antara fiksi dan non-fiksi dulu? Bisa ya. Kemudian non-fiksi itu ya istilah
dan lainnya karya tulis ilmiah. Macam-macam dari karya tulis ilmiah itu ada karya tulis ilmiah populer, semi formal, formal. Yang populer itu opini, esai, semi formal itu seperti makalah. Yang penting memuat ini ada sistematikanya. Kalau yang ini tidak perlu sistematika. Bisa saja kesimpulan di awal, bisa saja kesimpulan di akhir. Kalau yang ini semi formal karena ada sistematika, ada ketentuan menulisnya. Nanti yang penting ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Intinya sama, di opini itu ada pembukaan, ada isi, penutup. Tetapi tidak dituliskan secara jelas. Oh ini bagian pembukaan, oh ini bagian isi, oh ini bagian penutup. Tidak seperti itu, tidak kaku. Tapi kalau makalah ini memang harus ada pembukaan, isi, penutup. Apalagi yang formal. Sudah. Sekarang bagaimana cara menulis? Nah, ini bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah. Saya tadi melihat oh iya. Ini sampai buku berapa? Kan pelatihannya ini sampai buku berapa? Sampai maghrib? Loh kan karantina. Ini kalau karantina itu sama dengan di penjara, dilatih. Selesainya Ya, selesainya. Sampai buku berapa? selesainya Betul selesai. Mau sampai isya? ayo Enggak apa-apa sampai isya. iya Ini tips yang sangat mudah untuk bisa menulis, langsung bisa dipraktekkan. Jadi tidak usah kalian tidak usah bertele-tele soal karya tulis ilmiah. Karena begini, saya menganggap pelatihan ini tidak ada pentingnya kalau kalian tidak mempraktekkan untuk bisa menulis. Pelatihan ini tidak kalah penting ya kegiatan menulisnya. Bahkan ini bisa tidak penting kalau nanti kalian tidak menulis. Mengapa? Karena ada yang mengatakan menurut Kunto Wijoyo itu kan menulis itu pada dasarnya kan mudah. Iya kan ya? Menulis itu pada dasarnya ialah mudah. Kenapa? Karena menulis itu keterampilan. Kalau keterampilan itu semakin biasa menulis maka akan semakin bisa. Semakin biasa maka akan semakin bisa. Jadi menulis itu mudah. Kenapa? Karena kegiatan menulis itu bagian dari keterampilan. Semakin biasa menulis maka akan semakin bisa. Itu kalian bisa buktikan. Sama dengan orang belajar bahasa. Kan yang penting praktek terus kan ya? Bahkan orang yang belajar bahasa itu kalah bagi mereka yang langsung entar boleh, benari atau boleh, aja boleh. Kadang lebih lancar berbicaranya dibandingkan dengan mereka yang belajar teori. Iya kan ya? iya Nah, sama dengan ini. Jadi makanya saya katakan bisa saja karantina ini tidak penting kalau nanti kalian tidak menulis. Jadi yang paling penting itu ialah praktek. Jadi pada dasarnya menulis itu mudah. Kenapa? Karena keterampilan semakin biasa maka akan semakin bisa Ya karena apa? Karena keterampilan. Kata Kunto Wijoyo itu syarat menjadi penulis itu ada 3. Jadi syarat menjadi penulis itu ada 3. Yang pertama ialah menulis. Yang kedua menulis. Yang ketiga menulis. Ini menurut Kunto Wijoyo. Semoga tidak salah tulis. Jadi hanya ada 3. Kalau kalian ingin menjadi penulis itu hanya ada 3 tempat. Apa? Menulis. Yang kedua menulis. Yang ketiga menulis. Gampang kan ya? Gampang.
Jadi menulis itu mudah. Yang sulit apa? Memulai untuk mencoba. Jadi menulis itu mudah. Yang sulit ialah memulai untuk mencoba. Ada sebagian tokoh itu mengatakan orang yang menjadi penulis itu karena 3 hal. Yang pertama, kerja keras. Faktor kerja keras itu 90%. Yang kedua, bakat. Itu hanya 5%. Jadi yang menjadikan seseorang jadi penulis itu faktornya yang pertama kerja keras 90%, bakat itu 5%, kemudian keberuntungan 5%. Jadi semuanya 100%. Jadi orang yang menjadi penulis itu karena 3 hal. Yang pertama kerja keras, itu 90% karena kerja keras. Yang kedua karena punya bakat, tapi itu hanya 5%. Punya bakat tapi tidak ada kerja keras, tidak ada usaha, maka itu nihil. Hanya sedikit yang karena bakat, itu hanya 5%. Kemudian yang ketiga karena keberuntungan. Kayak pola keberuntungan itu dari penulis. Beruntung ya, orang. Tapi itu hanya 5%. Yang banyak itu ialah karena kerja keras. Ya apa tadi? Ini membiasakan diri untuk terus menulis. Nah, bagaimana tipsnya? Ini gampang sekali. Kalian tinggal apa? Coba kalian sering nggak mengomentari teman-temannya yang tidak sesuai dengan keinginan kalian? Iya. Seperti apa? Membuang sampah sembarangan misalnya. Iya. Keinginan kalian apa? Mestinya apa? Mestinya? Dituruti. Kan begini ya, mestinya kan keinginan kalian kan mestinya siswa itu Membuat pada tempatnya. Tapi banyak siswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama tadi itu teori atau yang idealnya gitu ya. Teori idealnya bagaimana? Ini semuanya pasti bisa soal ini. Nah, kemudian faktanya bagaimana? Kalau kalian sudah biasa memberikan komentar pada temannya, kalian berarti punya potensi untuk menulis karya tulis ilmiah, khususnya yang opini. Tinggal apa? Yang pertama teori atau idealnya itu bagaimana, kemudian faktanya bagaimana. Kalian tinggal pertama temukan ini. Idealnya bagaimana atau teorinya bagaimana, faktanya bagaimana. Atau kalian menemukan fakta yang tidak, ini kok tidak bagus, kalian tinggal carikan teorinya seperti apa. Tapi sebenarnya teori itu bukan teori Darwin, bukan ya. Teori Newton, bukan. Saya maksud teori itu idealnya, seharusnya bagaimana. Misalnya tadi seharusnya santri itu membuang sampah pada tempatnya. Faktanya banyak santri yang membuang sampah sembarangan. Itu kan ada 2 hal antara teori dengan Fakta. atau idealnya dengan fakta. Nah, ini kalian tinggal benturkan. Sampaikan saja. Sebagai misalnya, ini contoh sudah. Ketika kalian sudah punya data seperti ini, kalian tinggal mengolah dalam bentuk tulisan, membenturkan antara teori dengan fakta. Misalnya kalian tinggal sampaikan bentuk esai ya, misalnya. Ini yang paling gampang dulu, bentuk esai. Di Anoko ya, saya mondok sudah 2 tahun lebih. Jam 2.30, kan? Sampai selesai dan itu. Setelah jam 2.30. Oh, ini bukan pertanyaan mereka ya?
Ya sudah. Sebenarnya masih banyak ini materinya. Sudah, ini membuang sampah pada tempatnya. Saya sudah mondok di Anmokoya selama 2 tahun lebih. Selama 2 tahun itu saya sering menyaksikan santri yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Ketika saya ke sekolah menemukan hal yang sama, apalagi di pondok misalnya, banyak siswa, banyak santri yang tidak perhatian pada sampahnya sendiri. Artinya mereka tidak bertanggung jawab pada sampah yang ia pada sampahnya gitu ya, tidak bertanggung jawab pada sampahnya. Padahal mereka sudah diajari sebagai santri bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Sebagaimana dalam hadis, misalnya ini ya contoh, an-nadhafatu minal iman. Tinggal kembangkan itu nanti sehingga kemudian menjadi sebuah karya, opini atau esai. Gampang kan ya? Kalian misalnya juga sering menyaksikan santri yang main TikTok goyang-goyang misalnya. Sering? Atau kalian? Iya. Dan. Baiklah, semua goyang-goyang gitu kan. Ini contoh yang kedua. Kalian sering menyaksikan itu. Kalian tinggal banyak santri ketika pulang main TikTok goyang-goyang misalnya. Itu layak apa tidak? Tidak. Tidak layak. Kalian tinggal temukan teorinya. Dari mana menemukan teori itu? Bisa Al-Quran. Atau idealnya gitu ya, tadi ya, bisa dalam Al-Quran, bisa dalam hadis, bisa menurut para ahli dan semacamnya. Atau menurut pikiran kalian sendiri yang seharusnya itu bagaimana? Kalian itu menulis bisa mengutip pendapat orang lain untuk menguatkan pendapat kalian, atau murni pendapat kalian sendiri selama itu nilai-nilai kebaikan, tidak ada masalah. Kalian kan kalau mau baca buku misalnya masih ribet, tapi sebagai penulis memang itu syarat utama. Jadi memang syarat utama. Jadi nanti teori dan atau ideal itu dibentukkan dengan fakta. Yang pertama ya. Yang kedua, fakta didukung dengan teori. Misalnya, kan ada 2 cara. Yang pertama tentukan ya. Iya. Ada yang tidak sesuai kira-kira gitu. Yang kedua sesuai. Kalian bingung mau mencari yang tidak sesuai, bingung. Nah, yang kedua ini kalian mendukung fakta dengan teori. Bagaimana? Misalnya, kalau di sini kan kalau ada guru biasanya kan mundur ya. Iya. Ya kan ya? Iya. Itu menurut kalian baik apa tidak? Baik. Baik ya? Iya. Nah, pertama kalian tinggal sampaikan tentang dengan cara naratif tentang kebiasaan santri Anmokoya yang ketika ada guru yang mempersilahkan gurunya terlebih dahulu untuk jalan. Ceritakan saja. Kemudian yang kedua, itu sesuatu hal yang sangat penting untuk dilestarikan. Nah, itu nanti kan, mengapa? Karena itu bagian dari adab santri kepada gurunya. Tinggal kalian cari referensi bagaimana seharusnya santri kepada guru. Gampang kan ya? Iya. Gampang. Gampang gitu ya. Hanya yang sulit tadi apa? Memulai untuk Menulis. mencoba menulis. Jadi itu yang sulit. Kalian mau memulai apa tidak? Pertanyaannya itu. Mau? Sudah ramai ini yang mau praktek. Kalau memang sudah lebih tingkat atau punya keinginan menjadi penulis, ya apa? Penulis itu harus kaya wawasan. Kemudian yang kedua harus kritis. Kaya wawasan itu bisa diciptakan dengan banyak membaca. Membaca apa? Membaca buku maupun realitas. Yang khususnya membaca buku. Penulis itu memang harus banyak membaca buku. Ya kalau kalian tidak suka baca buku gitu ya sulit. Akan kesulitan nanti
kedua harus kritis. Kritis itu bisa diasah. Selalu mempertanyakan segala hal. Bisa diasah dengan cara apa? Dengan cara suka diskusi. Dengan cara suka diskusi. Namun kalian tidak senang baca buku diskusi, tak pasti senang. Tidak pernah berpikir tentang sesuatu. Langkah beneran gitu ya. Ya sulit gitu kan. Jadi sulit nanti mampu melahirkan tulisan-tulisan bestseller. Nah, tidak mudah. Termasuk jangankan menulis karya tulis ilmiah, yang menulis cerpen seperti Habibur Rahman El-Shirazi itu bukan hanya berdasarkan khayalan semata, itu observasi dulu gitu ya. Untuk nulis novel itu novel, apalagi karya tulis novel saja harus observasi. Ya sudah, terakhir dari saya ini sebelum pulang saya minta kalian menulis paling tidak 2 paragraf. 2 paragraf tadi itu ini menemukan fakta, kemudian idealnya bagaimana. Kalian bisa membenturkan atau mendukung faktanya. Kalau faktanya negatif berarti membenturkan dengan teori. Kalau faktanya negatif berarti nanti dibenturkan dengan teori. Bagaimana teorinya? Bagaimana seharusnya? Kalau faktanya positif nanti didukung dengan teori. Coba menulis dulu. Ini kan ya karantina itu harus berbeda dari pelatihan yang lain. Minimal 2 paragraf. Ya silakan mulai dari yang paling dasar, tidak ada masalah. Sukalah mencatat apapun yang kalian suka. Mau jadi penulis pasti tanya buat apa? Kalian hanya buat 2 paragraf itu tentang fakta dan idealnya berbeda. Kalau faktanya negatif, maka berarti dibenturkan dengan teori. Atau idealnya itu bagaimana seharusnya. Kalau faktanya positif, nanti didukung dengan ya coba dulu minimal 2 paragraf. Misalnya cara mengembangkannya dengan pendapat tokoh, dengan data-data yang lain, membandingkan dengan di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya pemberian